Papua, wilayah di ujung timur Indonesia ini kerap memantik silang pendapat sejak dulu hingga sekarang. Banyak nyawa berguguran dari awal masuknya Papua ke Indonesia. Bahkan setelah lebih dari 50 tahun sejak Perpera pada tahun 1969, korban nyawa berguguran dari rakyat sipil Papua masih terus terjadi hingga sekarang. Bung Hatta adalah tokoh yang tegas menolak dimasukkannya Papua menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Bung Hatta menolak Papua sebagai bagian Indonesia. Selain berbeda etnis, ia mengkhawatirkan Indonesia akan dicap negara imperialis. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak videonya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. Berbeda dengan mayoritas anggota BPUPKI yang menginginkan Indonesia merdeka meliputi seluruh negeri Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timur Portugis, dan Papua, Hatta adalah kekecualian. Menurutnya, Indonesia cukup meliputi negeri Hindia Belanda saja. Adapun Papua yang disebut-sebut kaya dan punya ikatan sejarah dengan Nusantara tidaklah masuk dalam keluarga besar Republik Indonesia. Pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945, Hatta berkata, "Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan. Bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka." Menurut Hatta, memasukkan Papua yang secara etnis berbeda dapat menimbulkan prasangka bagi dunia luar. Bertolak dari hukum internasional yang berlaku, tuntutan atas wilayah ini akan menjadi kesan Indonesia memiliki nafsu imperialistis. Kecuali rakyat Papua sendiri yang menginginkan bergabung, Hatta tidak menolak. Hatta juga menentang pandangan Yamin yang bersikukuh mengatakan Papua bagian dari Indonesia sejak zaman Kerajaan Nusantara. Yamin secara panjang lebar menguraikan pendapatnya soal Papua lewat analisis historis, politik, dan geopolitik. Bagi Hatta, semua itu omong kosong. Kalau sudah ada bukti bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita, dan bukti-bukti itu nyata betul, barulah saya mau menerimanya. Tetapi buat sementara, saya hanya mau mengakui bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia. Ketimbang Papua, Hatta lebih cenderung mempertimbangkan Malaya dan Borneo Utara. Pasalnya, rakyat di kedua wilayah ini yang kini menjadi negeri Malaysia sama-sama beretnis serumpun Melayu, seperti halnya Indonesia. Oleh karena itu, Hatta mempertahankan usulannya agar wilayah Indonesia terdiri dari Hindia Belanda dan Malaya minus Papua. Akhir kata dalam sidang, Hatta mengimbau rekan-rekannya di BPUPKI agar sikap realistis dalam membangun bangsa dan negara. Ini menurut Hatta penting sebagai teladan bagi generasi muda, menghilangkan nafsu ekspansi keluar dan mengubahnya untuk mempertahankan kedaulatan. Marilah kita mendidik pemuda kita supaya semangat imperialisme meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam, yang masih banyak harus diperkuat dan disempurnakan. Sayangnya, gagasan Hatta harus kandas dalam pemungutan suara. Konsep kesatuan gagasan Yamin dan Soekarno lah
yang diterima dengan perolehan suara terbanyak. Meski kalah dalam BPUPKI, Hatta tetap konsisten dalam pendapatnya soal Papua. Ini pun disampaikan Hatta kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Dick Schooner, dalam sebuah perundingan pada November 1948. Sejarawan Belanda Peter Drucliffer mencatat, Hatta mengulangi kepada Schooner pendiriannya yang bertahun-tahun silam sudah diutarakan dalam BPUPKI, yaitu bahwa ia tidak berminat terhadap Papua karena tidak termasuk Indonesia. Bagi Schooner, pernyataan Hatta ini merupakan ucapan penting. Sikap Hatta tidak berubah ketika memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar pada Oktober 1949 di Den Haag, Belanda. Hatta tampak enggan beradu klaim menghadapi Menteri Hendrikus van Maarschaven yang begitu menginginkan Papua. Hatta bersedia menangguhkan status kepemilikan wilayah itu dan membicarakan lagi setahun kemudian. Hatta kembali pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh pengakuan kedaulatan. Namun, Papua masih jauh dari genggaman republik sebagaimana yang dipesankan oleh Soekarno. Hatta tahu mengapa Belanda ngotot mempertahankan kekuasaannya di Papua. Alih-alih meneruskan tuntutan, Hatta lebih memilih untuk menyelesaikan perundingan lewat kompromi. Misi pengakuan kedaulatan menjadi yang terpenting, sedangkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan di kemudian hari. Bagi Hatta, revolusi telah selesai dengan memperoleh kedaulatan politik meski tanpa Papua. Seiring dengan itu, tibalah saatnya membangun negara. Namun, tidak demikian halnya dengan kaum Republikan lain yang mendambakan kekuasaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kendati sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia, siapa sangka soal Papua malah menjadi batu sandung Indonesia dalam pergaulan internasional hingga kini.